Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, kita jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Siniar itu artinya podcast. Jadi kita bikin Podcast ya. podcast bicara tentang isu-isu pendidikan. Nah, kali ini Sinau kehadiran sahabat saya, Mas Agung. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Ya, ya. Matur nuwun nih puasa-puasa Oke. berkenan diundang ke Sinau ngobrolin pendidikan Indonesia. Wah, ini. Ya. Dan kita kali ini mau khusus bahas tentang matematika, Mas. Oh ya, pas gitu dengan ya kegiatannya yang saya lakukan ya, kita Tastaka. Nah, Mas Ya. Agung ini kan bagian penting di Gernas Tastaka. Gernas Tastaka itu singkatannya apa, Mas? Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Nah, Tuh. Sekarang iya. pertanyaannya, apa memang anak Indonesia buta matematika? Kok harus diberantas? Buta gimana ya? Buta dalam artian bukan mereka tidak bisa, oh 5 kali 2 sama dengan 10 gitu, enggak. Tapi ya ada sesuatu tidak terbawa itu keterampilan-keterampilan yang dasar itu dalam kondisi kehidupan mereka gitu. Oke. Nanti kita bisa lihat kan ada data-data ya, ya. Misalnya kalau mereka punya apa menentukan aja membuat jadwal misalnya ya, itu kan sesuatu yang diperlukan untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan di matematikanya sebenarnya mereka belajar pola. Nah, Oke. seperti itu apakah mereka bisa? Nah, mereka kadang-kadang kebingungan untuk menentukan jadwal. Nah, kemudian misalnya mereka mencari apa luas itu ya, menentukan luas ya. Tapi kan bukan hanya luas panjang kali lebar, tapi oh saya mau apa ada membuat apa mengecat di kamar saya luasnya sekian ya, berapa cat yang harus saya butuhkan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya apa Oke. mungkin ya dikatakan bukan mungkin kalau itu tidak terjadi, nah itu bisa dikatakan ya buta. Artinya tidak berfungsi apa yang dia punya punya kecakapan dasarnya tadi tidak berfungsi dalam kehidupan dia. Iya. Tapi betul nggak, Mas? Belajar matematika itu bukan sekedar masalah menyelesaikan soal atau tadilah bicara tentang hitung-hitungan yang langsung. Tetapi yang saya tahu nanti tolong dikonfirmasi ya. Belajar matematika itu justru sebagai dasar untuk kita dilatih berpikir logis. Nah, berpikir logis itu kan bisa luas ya. Contoh aja deh yang baru kita lampaui, misalnya pemilu. Orang yang punya kemampuan matematika yang baik akan bisa punya kemampuan membedakan secara logis, misalnya paslon A, paslon B, paslon C. Gitu nggak? Ya, Berhubungan ke sana nggak? ya bisa. Yang paling ya sebenarnya kan pemilu itu kan harusnya sederhana ya. Jadi kan Ya, ditujukan kepada kepada semua masyarakat Indonesia ya dengan level apa pendidikan yang beragam ya dan ya, itu kan itu sebenarnya adalah kemampuan untuk membedakan ya ya. diskriminasi oh A B C ya kemudian paslon 1 2 3 gitu ya atau paslon A B C tadi membedakan nah di sini nih membedakannya ini apakah membedakannya cuma sekedar ya sekedar oh karena saya senang atau memang dipikir nah maksudnya seperti itu Hmm. jadi apakah bedanya di mana? Nah, matematika bermain di sini, ya bermain apa latar belakang matematika bermain di situ bisa membedakan. Kalau dia itu saya pilih, kenapa? Nah, kenapa ada alasannya 1 2 3 bukan sekadar oh saya seneng misalnya sampai ke sana. Apalagi sekedar karena saya terima bansos. Nah, dia bisa memperhitungkan lah, memperhitungkan ke depan gitu. Nah, itu kan pola ya. Oh, sekarang kehidupan saya seperti ini, besok seperti apa kalau memperhitungkan hal-hal seperti itu. Nah, itu di matematika logika kan. Ya, memilih Ya, ya, memilih, membedakan ya. lebih besar, lebih kecil gitu. Kemampuan berlogika itu kan Iya. sebetulnya yang paling penting dari belajar matematika. Nah, kita sekarang lihat dulu nih, Mas. Hasil selama mungkin
20 tahun terakhir ya. Iya, 20 tahun kan Matemat dari ma- 2001 ya. matematika kita ini Wah ya dari 2007. PISA, Ya, ya bisa. kan? PISA itu adalah program for International Student Assessment yang membuat survei negara-negara OECD. Yang disurvei adalah anak-anak usia 15 tahun. Jadi kalau di Indonesia tuh ada anak SMP kelas 9, ada juga SMA anak kelas 1, SMA kelas SMA ke 9, 10. kelas 10 ya betul. Ya. Nah, kita lihat nih, yang hijau, yang atas itu rata-rata dunia, ya kan? Memang Ya, rata-rata grafiknya dunia. turun, memang grafiknya cenderung turun di dunia. Nah, yang merah ini Indonesia. Kita ya, Ya. jauh ya. Nah, grafiknya juga turun, tetapi ini kita jauh berada di bawah rata-rata dunia. Nah, bisa minta dijelaskan nggak, Mas? Ini maksudnya apa? Kita jauh di bawah rata-rata dunia ini artinya apa, Mas? Nah, itu ya kadang-kadang kita karena fokusnya ke skor ya, fokus ke skor, kemudian juga tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kita kan tahu bahwa PISA itu sebenarnya ada beberapa level ya, ada enam level ya. Bahkan ada untuk bahasa Indonesia untuk literasi itu ada level satunya ada A dan B gitu ya, satu dua satu A satu B, kemudian sampai ke 6 itu yang paling tertinggi. Nah, di level yang skor yang 500 ini, skor yang 500 sampai 400-an ini, ya, ini adalah skor ya yang di atas dua, dua ke atas tiga, ya, dua, tiga ke atas ya. Sementara yang di bawah 400, yang di bawah 400 itu dua ke bawah, ya, dua ke bawah. Nah, batas yang di atas 400 itu artinya itu batas minimum sebenarnya, batas minimum ya di bawah yang di bawah itu Berarti hanya maksimum bisa. kita di bawah minimum dong. Iya, minimumnya kan itu skor yang dua ya, 400-an ya, 400-an Iya, itu. 400-an itu level 2 di bawah minimum. iya, iya. Artinya, nah bukan itu, tapi sebenarnya bukan minimum dan maksimum harus dijelaskan lagi. Yang minimum itu apa? Anak-anak kita ya bukan tidak bisa melakukan matematika ya. 5 tambah 5 ataupun ada soal apa namanya yang itu misalnya ada akuarium ya, ukurannya 50 cm, 30 cm dan 20 cm itu ukuran dimensinya. Isinya berapa? Mereka bisa ya, mereka bisa melakukan. Tapi kemudian itu dijadikan masalah ya, kalau ada dua akuarium ya, kemudian ada dua akuarium yang isinya berapa liter, satunya berapa liter, ya, mana yang kamu akan pilih kalau nanti misalnya ada ikannya berapa yang cukup. Nah, mereka itu ada berapa informasi yang harus digabungkan. Nah, itu bermasalah bagi mereka, bagi anak-anak kita. Jadi membacanya seperti itu, bukan hanya scoring, tapi ya anak-anak Indonesia baru bisa kalau ada masalah itu straight to the point. Masalahnya apa? Informasinya sudah ada, nah mereka bisa. Tapi kalau harus melakukan inferensi, ya ada informasi-informasi yang tersirat, nah bermasalah. Yang skor 500 di atas itu, 500 480 yang di atas 400 itu, nah mereka bisa seperti itu ya, menggunakan kecakapan matematikanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi informasinya belum jelas, kemudian harus mencari, harus membuat koneksi antar informasi. Nah, gitu. Jadi Oke. yang dianggap jadi bermasalahnya di situ Pak, bukan masalah skor ya sebenarnya. Oke. Jawabnya Jadi gitu. Jadi bisa nggak disimpulkan bahwa selama ini di Indonesia, kalau kita lihat banyak anak yang nilai matematikanya bagus, ya kan? Bahkan kabarnya ada beberapa yang juara Olimpiade Matematika, itu memang sebatas bicara tentang mengerjakan soal. Jadi Ya, kalau oke. bentuknya soal, ya kan? Itu kita jago lah. Jadi itu kan bisa bisa di drilling, bisa dilatih, bisa bisa dan itu pola yang sepertinya dilakukan di Indonesia. Sedangkan kalau di PISA ini yang diukur adalah penalaran. Jadi bagaimana menggunakan matematika.
untuk menyelesaikan masalah. Jadi applied apa istilahnya Iya, applied matematika ya, matematika terapan ya, matematika menerapkan. Tapi terapan gitu. mm-mm, ya, ya dalam dalam level anak-anak ya. Menerapkan. Gitu. Ya benar. Jadi eh, tadi untuk ini ya, untuk yang kalau yang juara Olimpiade menang itu bagian kanan lah. Hasilnya itu apa? Kalau di statistik pencilan lah itu ya itu. Tapi mereka juga jelas jago ya. Tapi yang rata-rata ya memang rata-rata anak-anak itu bisa ya. Artinya dalam keadaan dikasih soal bisa mengerjakan yang mungkin tidak dapat apa full bisa bisa semua 70-80% itu bisa ya 60% pun masih dianggap normal ya bisa mengerjakan soal gitu ya. Tapi Ya. nah, nanti kan bukan itu kan setelah mereka keluar dari sekolah kan. Jadi matematika itu bukan sekedar bisa mengerjakan apa hitungan-hitungan numerik ya, tapi bagaimana kecakapan misalnya operasi bilangan tadi kalau dia dibawa ke pasar misalnya, bisa menentukan, bisa membaca apa pola tadi kan tren ya. Oh, habis ini apa mana yang akan saya beli kalau misalnya saya apa mulai sekarang kan banyak sekali data data ke depan minggu depan apa untuk yang sudah lulus SMA aja misalnya dia harus bisa baca diagram yang ada di saham misalnya sekarang kan misalnya oh Ya, ini ternyata jual beli oh dia saham. bisa menentukan gitu itu kuliah aja lulusan kuliah gitu lulusan gitu itu kan gitu tapi kan orang nggak ke sana gitu. Kalau dikasih soal mungkin bisa ya Gitu ya. tertulis gitu dan soal-soalnya juga tertentu juga sih kalau informasinya utuh ya maksudnya ada semua di situ nah bisa gitu. Benar-benar. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan skornya itu kita lihat dari PISA ya, Mas. PISA kan tadi kita udah bahas anak-anak usia 15 tahun. Jadi anak SMP tingkat akhir kelas 9 atau anak SMA tingkat awal kelas 10, kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA kalau zaman kita dulu ya. Nah, tentunya hal yang seperti itu bukan ujuk-ujuk karena problem di SMP-nya, Iya, iya, iya. ya kan? Ya, Nah, belajar itu kan ini ya, continue ya. Itu bukan sesuatu yang kepotong-kepotong, tapi kontinuitas apa kayak kayak bikin rumah ada bata pondasi, kemudian batanya terus gitu kan nggak ada yang bolong kan. sekarang ada nggak Mas kajian lain yang menunjukkan bagaimana kondisi anak-anak SD kita? Ada. Jadi sebenarnya kan di Indonesia itu banyak ya lembaga-lembaga yang apa concern terhadap pendidikan gitu ya. Jadi uh, salah satunya mungkin ya saya ini ada di dan ini terbuka ya. Artinya kita bisa mencari di internet gitu ya. Misalnya salah satunya yang paling besar yang cukup besar ya, yang cukup besar itu adalah Tanoto Foundation misalnya. Dia punya ya. Sebentar, saya akan sharing aja sekalian. Ya, Nah, apakah sudah kelihatan? kelihatan, kelihatan Mas. Iya. Nah, Tanoto Foundation ini punya apa namanya survei gitu ya, survei yang menggunakan EGMA. EGMA itu Early Math, Early Mathematical, uh, Early Grade Mathematical Assessment. Jadi assessment untuk anak-anak kelas umur 7 sampai 9 ya, 8 jadi antara kelas 1 sampai kelas 3 lah ya. Satu kelas 3 dan biasanya yang mereka cek itu kelas kalau kelas 1 ya kelas 1 akhir yang sudah mengikuti pembelajaran 1 tahun penuh ya. Artinya seperti itu kelas 2 kelas 2-nya kelas 2 akhir gitu seperti itu. Mhm. Dan tahun di 2018 kemarin mereka mengadakan ini ada survei di 5 provinsi ya. Ada Riau, kemudian Kalimantan Timur, kemudian Jawa Tengah, eh, Jawa Tengah satu lagi Riau, Kalimantan Jambi, ya Jambi. Jambi, di Jambi itu. Nah ini saya akan ambil potret satu saja ya, potret satu saja. Salah satunya adalah soal cerita. Aslinya ini soal ceritanya kalau dalam pertanyaannya itu bahasa Indonesia ya, ya bahasa Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat ini ya. Ketika soal seperti yang saya sampaikan tadi, ketika soalnya itu apa namanya? Tidak terlalu sulit ya, hanya ada 2 anak di dalam bis, kemudian 3 lagi datang, ya berapa anak yang akan uh, berapa anak semuanya di dalam bis? Itu kan Ya. sangat
ya sangat langsung ya, to the point ya, straightforward gitu ya. Ya, Ya. 2 tambah 3 sama dengan berapa? Ini juga bisa. Ya, ini Hmm. kelas 3 ya. Jadi ini rata-rata kelas 3 harusnya bisa lah 2 tambah 3. Kelas satu juga kelas kelas 1 ya kelas satu akhir ya 2 tambah bisa. Masih yang sederhana lagi ya, ada 6 anak di base, kemudian yang 2 laki-laki, yang lain ada perempuan ya. Ada berapanya? Nah, ini juga straightforward juga ya, 6 dikurangi 2. Tapi pengurangan ya masih udah mulai ini turun lagi. Nah, kemudian ketika ceritanya ini tambah tambah rumit ya, artinya ditambah rumit. Nah, kita bisa lihat nih ya, kita bisa lihat hasilnya itu turun sekali dari 90% drop itu ke 23%, 23,7, 16,7, 18,7, 21. Ya, itu udah mulai perkalian dan pembagian. Itu Oke. itu sebenarnya ini terbawa ini kalau sampai ke umur 15 16 tahun tadi. Dan Ya. saya berpendapat hasilnya confirm. Confirmnya begini, anak-anak dipisah kita kan hanya dikatakan hanya bisa mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yang straightforward, yang informasinya itu ada di dalam apa soal tersebut atau masalah tersebut. Kita bisa lihat soal yang pertama di atas 1 dan 2 itu langsung Hmm. gitu. Jadi memang problem problem kita mulai dari pendidikan dasar ya. Jadi Betul, bukan, iya. jadi kan nggak bisa juga dalam upaya meningkatkan skor PISA karena kan itu juga juga target RPJMN Mas. Iya, Ya kan? Itu iya. nggak bisa modelnya bimbel kan di, Nggak bisa, di nggak bisa. disiapkannya beberapa bulan sebelum PISA terus di drilling soal itu nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin. Nah, Nah, tapi ada yang harus lucu loh, Mas. Sejak awal gimana ya, gimana. sejak tahun 2003 ini apa Nah, pemerintah kita ini seperti itu. Jadi targetnya itu meningkatkan skor. Nah, kalau targetnya meningkatkan skor kan kita jadi berpikirnya pendek itu. iya. Karena Padahal di targetnya sini, padahal di sini kita bisa lihat harusnya yang dibenahi adalah pendidikan, mulai dari pendidikan dasar. Jadi, iya, jadi kalau kita lihat Mas, berarti kan sebetulnya kalau anak-anak kita kasih soal yang sebelah kanan, yang kalau di orang matematika disebut simbolik tuh simbol ya. iya, pakai Itu numerik apa? aja ya, operasi bilangan numerik. Operasi bilangan numerik itu kan simbol. Itu malah bisa karena Bisa, nggak memang ada masalah. diajarinnya simbol. Iya, Nah, sedangkan yang kiri itu yang disebut dengan kalau kita menyebutnya soal cerita, sebetulnya ini adalah soal yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari kan. Benar nggak? Ya namanya iya, cerita itu kan sesuatu iya, yang kontekstual, sesuatu yang nyata, ya kan. Sedangkan yang iya. kanan itu kan abstrak, malah Iya nggak benar, nyata yang kan. abstrak. Malah nggak Ya, nyata, iya. jadi kan kesimpulannya sistem pendidikan kita justru mendorong anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang abstrak daripada yang konkret. Padahal kan harusnya konkret dulu, begitu. Begitu Iya, nggak harus yang kira-kira? konkret kan. Ah, nah, kita melihat ke matematika dulu ya. Jadi matematika ya bukan bukan anak-anak ahli mengerjakan operasi bilangan. Ya, ini kan contoh yang sederhana ya. Tapi Ya. bagaimana membawa kemampuan operasi bilangannya itu untuk menyelesaikan masalah-masalah dia. Oh, misalnya dikasih bawa uang jajan ya ke warung, menghitung kembaliannya tidak apa tidak kurang gitu. Saya kemudian atau membawa uang 200.000 ke Alfa, maaf saya nyebut itu, ke toko gitu ya. Kemudian dia bisa dipesankan oleh ibunya kayak nggak boleh lebih ya, nggak boleh kurang, atau dia bisa beli tapi boleh 5 item 5 barang. Nah dia kan bisa itu kan hal-hal yang sehari-hari dan itu mirip dengan ini ya. Misalnya kamu hanya boleh beli 5, aku kasih 25.000 atau 26.000, tapi hanya Hmm. boleh 5 barang. Kan dia harus ngitung-ngitung kan. Itu yang harus terjadi di masa, jadi membawa kemampuan apa namanya kemampuan numeriknya tadi, operasi bilangnya ke dalam situasi yang nyata, yang sebelah kiri ini. Ya. Sebelah Dan kiri. dan kalau kita bicara penalaran, kenapa soal yang sebelah kiri dan itu menjadi tipikal soal-soal PISA kan? Iya, Itu nggak bisa dibimbelkan, nggak bisa di drilling karena memang butuh penalaran.
Ya, ya itu jadi proses. Jadi ketika apa apa namanya itu sangat sangat panjang ya salah satunya ya. Jadi tapi proses Ya. belajarnya di dalam di kelasnya di sekolah, nah seperti itu. Tidak bisa. Nah di Indonesia ini cenderung ke latihan, Mas. Jadi latihan. Iya, Jadi misalnya ada latihan satu bentuk. soal, toh. Ya, Latihan betul, soal kita. latihan soal. Anak-anak tidak Ya, diberikan masalah. Kalau masalah ya, itu kan ada informasi yang mungkin kurang, dia harus mencari, membuat koneksi. Nah, kalau latihan, rumusnya sudah tahu, cuman diganti angkanya. Situasinya diubah. Itu terus ya, gitu. Jadi mereka mengenalin pola, ya benar mengenai pola, tapi pola di situ saja. iya, 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 Enggak, iya. tidak berkembang. Ya, Iya. ini Oh, balik ke dampaknya sini ya ya. ke. Oke. Nah, jadi sekarang apa yang harusnya kita perbaiki, Mas? Harus kita benahi bersama nih. Karena juga saya yakin para orang tua pun, ya kan, berpikir itu kalau anaknya pinter matematika itu ya yang latihan soalnya jago. Bahkan mereka dari bahkan tuh sekarang itu banyak anak-anak balita yang sudah dibimbelkan orang tuanya untuk bisa baca tulis hitung, ya kan? Dan diajarkannya tadi simbol-simbol, ya kan? Eh, yang justru kalau beberapa kajian menunjukkan itu yang justru malah merusak kemampuan mereka bernalar, kemampuan mereka berliterasi. Kalau dari Mas Agung gimana? Ya, kalau apa? Ya kalau loncat itu misalnya oh mereka yang abstrak tadi ya anak-anak diajak cepet-cepetan apa penjumlahan, perkalian gitu kan seperti drill atau kemudian belajar simbol gitu. Ya sebenarnya itu apa namanya loncat. Jadi itu kalau kita mikir yang buat otak sama anak-anak itu belum karena itu sebenarnya abstrak ya, tapi jadi lewat. Tapi bisa karena dia di tadi terus menerus jadi seperti latihan itu. Kalau ini ya harus mulai kalau untuk belajar matematika ya harus mulai dari yang konkret sih sebenarnya konkret, kemudian bisa Ya, gambar, kemudian setelah itu yang terakhir itu abstrak. Konkret ini ya, konkret ini bisa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Oh kita punya hanya hanya punya apa satu loyang apa agar-agar nih kita ada. Nah kita punya saudara empat gini. Ya. Nanti kita dapatnya seberapa seberapa ya gitu. Nah itu kan pecahan sebenarnya. Ya, ya, jadi ya, sesuatu yang konkret. Oh, supaya sama gimana ya dibagi dibagi berapa ya? Nah, hal-hal seperti itu. Nah, konkret kemudian kalau itu dibawa ke sekolah ya itu kemudian dari potong-potongan, potong kertas yang seperempat, kemudian benar-benar didiskusikan itu. Nah, itu kuncinya didiskusikan ya, bermasalah ya. gitu. Nanti oh Nah, kita punya kita jadi memberikan masalah juga kepada anak-anak itu. Kita punya ada oh ini ada 25 ada 24 kursi ya. Kita mau bikin 6 grup ya. Coba silahkan. Jadi ya, hal-hal ya, yang ya, itu kan ya. itu bagian. Hmm. Jadi kesimpulannya baik orang tua maupun guru-guru kalau mau menguatkan kemampuan matematika anak-anak kita, tadi harus dimulai dengan kondisi sekitarnya. Betul, Kalau kondisi misalnya, jadi istilahnya daripada ngitung soal yang abstrak, misalnya soal abstrak kan kalau kita bicara apa angka gitu, satu, dua, tiga simbol gitu ya. Itu kan ya, nggak pas ya. Jadi bukan bicara tentang satu ditambah dua, ini kan simbol ya. ya, Ini jangan dulu ke sana, benar nggak? betul. Jadi Tapi benar-benar kita bicara misalnya ibu punya satu permen, permen rasa stroberi misalnya. Kemudian dua permen rasa jeruk. Berapa ini permennya? Itu pakai permen beneran gitu. Gitu kan? betul, iya, betul. Itu yang disebut konkret kan. Jadi Ya, mulailah dengan memang alam sekitar sehingga anak-anak itu bisa betul-betul memahami konsep daripada bernalar dan berhitung itu sesuai dengan kebutuhan. Kan kalau pakai simbol kan ini apa sih buat ngitung apa? Tapi kalau tadi bicara tentang satu pensil ditambah empat pensil nanti
kakaknya punya 5 pensil, ada berapa pensil yang kita punya. Itu kan sesuatu yang nyata dan itu malah yang menguatkan fondasi. Betul nggak, Mas? Iya betul. Jadi sebenarnya ya, nah ini yang menarik ya sebenarnya. Misalnya penjumlahan itu kan sebenarnya proses gabung ya, digabung. Oh aku punya berapa, kamu punya digabungkan gitu ya. Hmm. Hal-hal seperti itu pakai bahasa-bahasa yang oke dikumpulkan. Jadi sekarang jadi berapa? Walaupun tidak menggunakan kata-kata ditambahkan, dijumlah gitu ya, tapi gabung. Oh adik punya 5 buah pisang, kakak punya 3 buah pisang. Sekarang semuanya jadi berapa ya kalau digabung? Nah, itu hal-hal seperti itu. Bahasa itu kan bahasa sehari-hari kan. Tapi Ya. itu akan jadi nanti ketika dalam kehidupan yang nyata kan kita bisa dalam kehidupan sebenarnya di Hmm. di pasar itu kan kita melihat oh digabungkan. Itu kan sebenarnya dijumlahkan, berjumlah. Nah, Ya. hal-hal seperti itu yang konkret. Bahasa-bahasanya juga. Kalau masalah bilangan ya, kalau ke matematika, sebenarnya anak-anak sampai umur 5 tahun itu Mhm. mereka itu punya yang namanya apa pengetahuan dasar ya, itu kecakapan bilangan atau apa number sense juga itu sampai 5 Mas harusnya Mas sudah tahu. Nah, kemudian yang perlu yang perlu dicakapkan bahwa 5 itu bukan hanya 5. Oh, 5 itu bisa dari 2 dan 3, 1 dan 4, 4 dan 1. Dan itu nggak bisa kalau itu hanya abstrak ya, ada Itu tebak-tebakan gitu ya. Tapi itu dari betul-betul usia tadi berapa, Mas? gabung kurai. Anak umur ini 5 tahun ya, Hah? 5 tahun itu sudah punya apa? Sudah punya basic bahwa ada bilangan itu 5 ya Hmm. 5 jadi dan tahu bahwa kalau dia punya 5 permen ya nanti Mas Indra ngambil 2 tahu punya aku diambil gitu kurang besar Ya. kecil dia tahu anak-anak kecil ke situ sudah tahu oh dia lebih banyak kenapa ya karena lebih jumlahnya itu kelihatan jadi gitu Ya, nah dan Mas ah, di lanjut TK lanjut. masuk sekolah ya bentar Hmm? masuk sekolah itu mempertajam dan meningkatkan kemampuan itu gitu. Ya. Dan ketemu mulai dengan yang namanya peer learning kan, belajar Iya juga ya dari sesama dan masalahnya anak-anak yang ini. Jadi, ya itulah itu problema kita. Eh, Ya kan bayangin Mas, kalau tadi faktanya anak usia 5 tahun itu menguasai sampai bilangan lima, sampai 5 ya. bilangan sampai 5, tapi orang tuanya senang anaknya bisa ngitung sampai 100. Nah, terlalu tidak. Padahal mempertajam di situ aja. Kenapa 5 gitu. Iya, 5 itu dan bisa tadi dari berapa saja. kuncinya gunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Jadi terkoneksi secara kontekstual kan gitu. Kalau di sana adanya pohon kelapa, ya pakai pohon Ya butiran kelapa, kelapa. ya kan? Kalau di sana adanya kerang-kerang karena di pinggir pantai, pakai kerang, ada ikan, ada apapun pohon-pohon, ada bukit, ada itu semua jadikan tempat belajar kan gitu. Dan belajarnya pun akan banyak ya, belajar tentang alam juga akan bisa masuk ke situ ya kan. Tadi belajar berliterasi, belajar berhitungnya matematika itu akan lebih penting daripada kayak kita sekarang Mas. Ini kan dari zaman kita kayaknya sampai sekarang di SD itu ada soal misalnya gini, kereta A berangkat dari kota X kecepatannya 60 kilometer per jam. Kereta B berangkat dari kota Y kecepatannya 100 kilometer, 120 kilometer per jam. Jarak antara kota X dan Y itu apa? Katakanlah 240 kilometer. Nah, mereka ketemu di mana? Nah, ini problemnya buat anak-anak yang tinggal di NTT misalnya bingung, Mas. Nggak ketemu. Nggak Lah ada karena nggak pernah kereta. ngeliat kereta kan Iya, gitu. iya, nggak ada kereta. Iya. Nah, kita harus membawa ke sesuatu yang kontekstual gitu. Kadang-kadang juga misalnya kenapa harus kereta? Ya betul tadi nggak konstan. Mungkin ya pakai sepeda, kemudian Iya. pakai apa namanya? Apa yang ada di sana ya. Juga bilangannya juga Sampan ya. kan perahu Ya, karena misalnya di Nah, daerah ini. bilangannya juga ya nggak usah ratusan ya, nggak usah yang besar-besar gitu. Kadang-kadang anak yang karena mungkin apa karena tidak terbiasa kemudian diberikan bilangan yang besar. Padahal dia kan sebenarnya harusnya pakai bilangan-bilangan yang terjangkau yang harus tidak memikir misalnya ya 10 sampai 20 gitu kenapa ya. Gitu.
Lebih baik begitu kita Yang kuatkan penting fondasinya. prosesnya, menguatkan proses berpikirnya itu, bukan besarnya bilang. Mungkin ya bapak-bapak atau anak yang punya anak SD atau punya yang masih kelas 2 senang yang ngitung-ngitung sampai ratusan. Wah, aku bisa ngitung sampai 100 cepet-cepetan sampai 100 atau penjumlahan sampai 100. Lah kan Ya, jadi cepet-cepetan besar-besaran. Padahal ya, bukan itu, prosesnya itu 20 saja cukup kalau benar-benar tahu apa ya. konsepnya penjumlahan. Iya, nah itulah apa ya dampaknya kalau kita lemah di matematika tadi kan sudah ditunjukkan. Kita akan sulit sekali punya kemampuan berlogika, bernalar sehat, itu sulit. Itu juga mungkin yang menyebabkan Mas, kita itu skor pisahnya turun, tetapi beritanya peringkat kita naik kan. Nah, itu kan senang karena melihat senang skor ya, melihat senang skor jadi tidak memaknai apa sih sebenarnya bilangan itu artinya apa gitu kan, Ah, maknanya iya, apa. Nah, itu. gitu. Jadi Oke, sebenarnya itu lucu Mas, itu menunjukkan apa yang dikatakan oleh Pisa tersebut hanya bisa melihat yang tertulis. nah iya, makanya Lucu. tidak bisa betul-betul mengapa ya, mendalami ya memecahkan masalah kan gitu loh. Sebetulnya ada apa? Oke, makasih Oke, Mas Agung ya sudah sama-sama, Terun. sharing Sama-sama, sama tentang senang bisa sharing. matematika. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat ya. Dan Ya, tentunya kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas. Kita terus akan memberikan masukan supaya ada perbaikan-perbaikan di dalam dunia pendidikan kita dan iya, tidak hanya bicara tentang para pendidik, para orang tua juga supaya lebih sadar jangan terpukau dengan sesuatu yang semu. Anak Anda bisa ngitung ratusan ribuan, bisa ngerjakan soal, belum tentu kemampuan nalarnya itu baik karena sebetulnya kemampuan matematikanya sendiri lemah karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang nyata, nyata masalah-masalah ya. kontekstual. Oke, makasih Mas Oke, Agung. yuk Jangan kapok sama-sama, makasih. diundang Ya, lagi ke insya Allah enggak, Sinau kapok enggak. di Oke, kita masih banyak nih topik-topik yang harus kita bongkar, kita kita bahas. oke, ya, Oke, Bapak yuk, Ibu makasih. sekalian, insan pendidik kami cintai, demikianlah bincang-bincang Sinau kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like videonya, ketik komentar Anda, dan share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda. Sekali lagi terima kasih, sampai Oke. jumpa di Ya. topik yang lain.